Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Renungan kita hari ini terambil di dalam Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Amsal pasal 29 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita semua sebuah kendaraan. Kendaraan kita adalah iman dan anugerah. Kendaraan itu dikendarai oleh kita. Di dalam hal ini Tuhan tidak mengambil alih kemudinya, tetapi Dia menunjukkan jalan untuk kembali kepada Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan memiliki misi untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang benar, untuk dikembalikan menjadi anak-anaknya, menjadi miliknya. Oleh karena itu Tuhan menjelma menjadi manusia, datang melalui Yesus Kristus, supaya kita semua memiliki iman dan percaya kepadanya. Dan bagi kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima pengampunan dari segala dosa kita, dan kita akan dituntun Yesus Kristus menuju ke surga permai di mana tempat Tuhan berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita memperhatikan ini, Tuhan Yesus tidak mengambil alih kemudi itu, tetapi saudara dan saya diperintahkan untuk apa? Untuk kita mengemudikan kendaraan tadi itu di jalannya. Karena kenapa? Yesus Kristus tidak hanya sekadar menjadi penunjuk jalan, karena Yesus Kristus sendiri adalah jalan itu sendiri. Ketika firman Tuhan katakan, aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, dan aku adalah hidup, kita sedang dituntun oleh Yesus Kristus menuju ke jalan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam hal ini, firman Tuhan banyak sekali menasihatkan kita supaya kita menjaga hati kita menjaga ajaran kita menjaga kehidupan kita menjaga pikiran dan perkataan kita menjaga perbuatan-perbuatan kita. Bahkan Tuhan menyuruh kita semua untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perkataan kita. Nah, terkhusus dalam Amsal pasal 29 ayat 18, penulis Amsal menegaskan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Ada hal yang menarik dengan kata liar. Tentunya liar ini secara umum berarti tidak terkendali. Binatang yang liar adalah binatang yang tidak dapat dikendalikan. Nah, untuk mengendalikan binatang tadi kita harus mendisiplin, kita harus mendidiknya, kalau perlu kita harus mencambuknya, melatih sedemikian rupa supaya binatang tersebut tidak liar, supaya bisa dikendalikan. Nah, di dalam kehidupan kita memiliki kendaraan yaitu iman dan anugerah. Oleh karena itu dengan iman dan anugerah itu Tuhan menghendaki saudara dan saya untuk mengendalikan diri kita menuju ke yang Tuhan kehendaki. Supaya apa? Supaya kita tidak liar di dalam menjadi anak-anaknya. Tujuannya supaya kehidupan kita benar-benar terbentuk. Ingat, Tuhan tidak mengambil kemudi hidup kita, tapi Tuhan menyediakan anugerah itu supaya saudara dan saya diberikan kekuatan, kemampuan untuk kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kata liar di dalam ayat ini ternyata memiliki makna. Yang pertama itu rakyat yang dibuat telanjang. Yang kedua yaitu rakyat yang memberontak. Yang ketiga yaitu rakyat yang menganggur. Yang keempat yaitu rakyat yang terlantar. Yang kelima yaitu rakyat yang binasa. Itu kata liar. Konteksnya di sini adalah rakyat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, anugerah Tuhan memampukan saudara dan saya semua untuk tidak telanjang, untuk tidak menjadi orang yang suka memberontak, baik itu memberontak kepada Allah maupun memberontak kepada raja. Telanjang dalam hal ini, telanjang dalam segi perhiasan, kita dimiskinkan. Kemudian telanjang dalam segi pakaian, artinya kita merasa malu. Nah, kita pun juga dibuat Tuhan oleh anugerahnya supaya kita tidak menjadi liar, kita tidak terlantar, dan kita tidak binasa. Dengan apa kita bisa melalui ini semua?
Kalau kita berbicara tentang mengendalikan benda mati seperti kita berlatih mengendalikan motor, mengendalikan mobil atau menyetir, itu gampang. Tapi yang dikendalikan ini adalah hidup, benda hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan bersama-sama, makhluk hidup yang dikendalikan ini jauh lebih sulit. Kita berusaha mengendalikan kuda, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Itu melatihnya cukup lama. Apalagi ini yang dikendalikan adalah diri kita. Yang memiliki keinginan, memiliki cita-cita, memiliki harapan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberikan kepada kita sebuah nasihat. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Tuhan menghendaki kita semua untuk memiliki wahyu dan memiliki hukum supaya tidak liar dan hidup kita berbahagia. Apakah itu wahyu? Di dalam terjemahan bahasa asli banyak yang menerjemahkan wahyu tadi dengan kata vision. Tetapi sebenarnya ada terjemahan yang lebih mendekati bahasa asli daripada kata wahyu sendiri, dari kata hason di sini ini, yaitu nubuat. Diterjemahkan oleh Revised Standard Version sebagai nubuat. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata nubuat ini berbicara tentang apa yang tertulis di dalam firman Allah. Sehingga kalau kita melihat bahasa literalnya, bila tidak ada nubuat firman Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Oleh karena itu perintah firman Tuhan hari ini, yaitu supaya kita menjadi umat Tuhan yang setia dan tidak menjadi liar. Dengan apa? Dengan kita hidup berpegang kepada firman Tuhan dan hidup berpegang pada hukum. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam banyak ayat kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan menghendaki kita semua dituntun oleh kebenaran firman Allah. Tuhan akan berjalan di depan kita dan kita harus meneladani kehidupannya, meneladani pribadinya. Melalui apa kita meneladaninya? Yaitu melalui pembacaan pribadi kita terhadap Alkitab. Kita belajar pribadi tentang firman Tuhan. Kita mau belajar untuk hidup dikendalikan oleh firman Tuhan. Kita mau belajar menyerahkan kehidupan kita, mengambil waktu untuk kita belajar firman Tuhan secara mandiri. Syukur-syukur kalau kita mau untuk mengambil waktu untuk sekolah Alkitab. Baik itu secara online dan lain sebagainya, karena sekarang ini dibuka sekolah online, sekolah Alkitab online. Supaya apa? Supaya kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21, kita baca sebentar. 2 Petrus pasal 1, 2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan demikian. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan ayat ini, bahwa nubuat-nubuat tidak bisa ditafsirkan menurut kehendak-kehendak sendiri, dan tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia. Karena itu mari kita bersama-sama mengambil waktu untuk kita belajar dengan serius. Di media sosial banyak disediakan khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Tapi kita tanpa memiliki saringan yang kuat, kita akan tersesat juga dengan banyaknya khotbah yang mungkin bisa membingungkan kita dengan berbagai macam ajaran-ajaran yang ada. Supaya kita tidak bingung, mari kita semua lihat kembali kepada firman Tuhan. Lihat kembali kepada Alkitab. Belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan sembarangan belajar. Kita perlu seorang penolong, kita perlu Roh Kudus untuk membimbing kita. Kita juga perlu seorang guru untuk menuntun kita, mengarahkan kita. Mari kita bersama-sama mengambil kesempatan, sehingga belajar firman Tuhan tidak lagi menjadi tugas pendeta, menjadi tugas penginjil, menjadi tugas pelayan-pelayan Tuhan, tetapi menjadi tugas kita bersama. Kita semakin mencintai Tuhan. Untuk apa? Supaya kehidupan kita tidak liar. Dan kalau kita tidak liar, kita menjadi orang-orang yang akan diberkati Tuhan dengan kebahagiaan, dengan sukacita. Karena kenapa? Karena firman Allah menghidupi kita. Dan kita mampu untuk melakukan firman Allah dan hukum-hukum Allah dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.